Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Unjuk rasa besar berlangsung di ibu kota Amerika hari Sabtu menuntut keadilan bagi George Floyd dan warga berkulit hitam lainnya yang tewas di tangan polisi. Pejabat setempat memperkirakan sekitar 100.000 hingga 200.000 orang ikut dalam unjuk rasa di berbagai wilayah ibu kota, sebagian besar terpusat di Black Lives Matter Plaza, sebuah jalanan dekat Gedung Putih yang namanya baru diganti oleh wali kota Washington DC. Saat ini kami sedang berada di Pennsylvania Avenue, salah satu jalan yang paling padat didatangi oleh para demonstran di Washington DC pada hari Sabtu. Jika Anda melihat berbagai ras etnis turun ke jalan bersama-sama menyuarakan Black Lives Matter atau hidup warga kulit hitam di Amerika Serikat itu bernilai. Demonstrasi berjalan sangat damai dan ada banyak juga anak-anak, juga ada beberapa orang yang membagikan minuman gratis di sini. Mereka memberikan minuman gratis dan menyebarkan semangat bagi para demonstran yang ada di jalan-jalan. Ini adalah salah satu pagar yang didirikan oleh aparat keamanan di depan Lafayette Park. Di seberang Lafayette Park ini adalah Gedung Putih. Salah satunya yang ingin saya tunjukkan adalah gereja yang digunakan atau tempat di mana Presiden Trump sempat mengadakan foto di depan gereja ini yang sempat menjadi salah satu sasaran kritik dari para demonstran. Wali kota Washington DC memberikan komisi atau commission art bagi para seniman Washington DC untuk menggambar sepanjang jalan menuju White House, itu dengan tulisan Black Lives Matter dengan warna kuning. Saya Virginia Gunawan dan Rere Wahyudi, VOA. Sudah 2 pekan terakhir banyak warga Amerika turun ke jalan untuk memprotes ketidakadilan rasial dan brutalitas polisi. Apakah gelombang unjuk rasa ini akan berhasil membawa perubahan? Kita ikuti laporan berikut. Ini hanya salah satu dari sejumlah upacara peringatan George Floyd yang berlangsung di Minneapolis Kamis lalu. Sementara di ibu kota AS, anggota Senat dari Partai Demokrat mengheningkan cipta selama 8 menit 46 detik untuk mengingat tiap detik Floyd ditekan lehernya dengan lutut Derek Chauvin. We gather here in solemn reverence to not just mark his tragic death, but to give honor to his life. Para pembuat kebijakan AS angkat suara. Untuk sementara, perbedaan pandangan politik dikesampingkan. It's a long overdue wake-up call to the country that there are too many of these cases where African-American men die in police custody under fairly brutal circumstances. Protes selama hampir 2 pekan di berbagai penjuru AS yang menuntut keadilan rasial bagi warga Amerika keturunan Afrika membuat tindakan aparat kepolisian diawasi lebih ketat. Di kota Atlanta, negara bagian Georgia, 6 polisi ditangkap dan akan didakwa karena menggunakan kekerasan berlebih kepada demonstran. Sementara di kota Buffalo, negara bagian New York, 2 polisi dibebas tugaskan tanpa digaji karena mendorong demonstran hingga jatuh dan kritis. Namun jalan panjang menuju keadilan rasial dan kekerasan yang dilakukan polisi baru saja dimulai. We have questions before us today that are of constitutional moment. Is our system of justice in America so infected by racism that it cannot function in a manner consistent with our democratic values? Senin waktu Washington, Mahkamah Agung AS berencana untuk mempertimbangkan kembali kekebalan hukum aparat kepolisian dengan mencabut peraturan yang diterbitkan pemerintah AS pada tahun 1982. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Gelombang unjuk rasa di sejumlah kota besar Amerika sempat ditunggangi aksi anarkis seperti penjarahan dan perusakan. Beberapa bisnis milik warga diaspora Indonesia juga dirusak dan terpaksa menghentikan sementara operasinya, seperti yang dialami sebuah bisnis antaran makanan di kota Chicago. Windy Priliantining dan suaminya, Andreas Makape II, tak pernah mengira kalau bisnis jasa antar makanan yang mereka rintis sejak tahun 2011 akan terkena dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika dan aksi pengerusakan yang kadang menunggangi demo. K2 Express Delivery yang beroperasi di pusat kota Chicago, Illinois sempat merumahkan sekitar 60% karyawannya saat perintah tinggal rumah diberlakukan. Kita sedih banget ya honestly ya, karena kan kita tahu employee itu kan mereka bergantung sama kita. Ini buat mereka tuh kerja di kita tuh kayak full time job gitu.
Nasib serupa juga dialami pelaku bisnis diaspora Indonesia lainnya seperti Vivid Coffee, pemilik Dua Coffee di Washington DC, dan Jazz Pasai, pemilik restoran Bali Kitchen di Manhattan, New York. Namun berbeda dengan restoran yang umumnya memiliki asuransi untuk mengganti kerugian fisik, Windy tak dapat begitu saja menutup kerugian pada bisnis delivery-nya. Kita masih coba mikir gimana caranya supaya help restoran owner dulu. Gimana pun juga kita nggak akan jalan kalau restoran owner tuh nggak jalan. Walaupun menambah beban biaya, Windy bahkan memutuskan untuk memberi sedikit bonus bagi para karyawannya yang penghasilannya tergantung dari ongkos delivery dan tips. It is what it is ya. Ini racist atau injustice tuh di semua negara pasti ada lah. Saran saya sih cuman have faith. Kita pasti bisa. Kita bisa bangkit lagi. Keyakinan yang sama juga diungkapkan oleh Jazz. Bangkit lagi. Kita tunjukin bahwa keyakinan positif dan sebagainya itu akan selalu keluar sebagai pemenang. Dari Chicago, New York, dan Washington DC, tim VOA. Pembatasan sosial akibat pandemi membuat banyak bioskop di Amerika Serikat harus menghentikan operasinya. Tapi hal ini juga mendorong bioskop drive-in atau teater mobil kembali marak. Warga senang karena bisa menonton film layar lebar sembari tetap menjaga jarak fisik. Di Salt Lake City, negara bagian Utah, metode menonton film bersama yang sudah jarang dilakukan beberapa tahun terakhir belakangan kembali menjadi pilihan. Termasuk bagi pasangan muda ini, mereka menonton film lama. Yeah, it was fun. She's never seen it before. I wouldn't have thought about it. I didn't even know this existed over here. Ini adalah pertama kalinya keduanya datang ke bioskop drive-in alias bioskop kendara. Like during this pandemic, maybe a lot of people are coming out to do something. Yeah, I actually prefer it over regular movie. Yeah, way better. Prinsip pembatasan sosial tetap diberlakukan. Masing-masing mobil harus jaga jarak 2 meter alias 2 area parkir. This is probably actually maybe my 4th or 5th time out of my house in 2 months. I don't know that I'm really interested in going to a movie theater with a bunch of people yet. I'm planning to come back at least next week to come and see another one. I didn't know. I was told like 3 years ago that you needed to be super early. Di Ocala, negara bagian Florida, bioskop kendara juga belakangan ramai didatangi warga. The old cliche that the show must go on is not a cliche, it's a way of life to us. Warga pun punya hiburan alternatif selain nonton film lewat layanan streaming di rumah. It'll help out all the businesses, everything, you know. Maybe they'll get more business here on weekdays too. Yeah. That's what they need. But they need social distancing, full-on masks and gloves 24/7. Bioskop kendara kini menghadirkan film baru maupun film lama. Di saat produsen film telah menangguhkan pemutaran perdana sejumlah film. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.